Ya ini kan masih awal ya, penyelidikan laporan kita cocokan segala sesuatu. Jadi harapan kita sih mudah-mudahan ini bisa cepat berlanjut ke penyidikan. Ada bawa berkas atau bukti apa? Semua berkas sudah di deliver dari jauh-jauh hari, jadi secara kelengkapan sudah pelaksanaan data sudah aman. Ya. Saksi ada 2 orang saksi. Itu salah satu kakak kandung saya, dan satu udah di dalam. Di bawah hari itu juga. Ya, saksi yang saksi aktual ya, yang ada dari pihak saya, yang ada fakta di lapangan langsung. Ada bukti tambahan yang dibawa. Sejauh ini semua sudah dipenuhi. Jadi tunggu aja nanti hasil penyelidikannya. Oke, thank you. Hari ini setelah kami selesai untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan laporan kami, saya juga bersama kuasa hukum AJPNKO, Ibu Fani dan Pak Jajang, dan beserta keluarga saya, ini kakak saya, keluarga saya semua di belakang, mau update juga terkait kasus ini untuk teman-teman semua bahwa progres terus berjalan. Hari ini pemeriksaan penyelidikan berjalan dengan lancar, dan kita berharap dan terus mendorong dan mengapresiasi juga Polri untuk bisa terus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Jadi kita berharap semua proses ini bisa berjalan sesuai ekspektasi bahwa semua orang sama di mata hukum. Ada berapa pertanyaan, Bang? 11, ada 11 pertanyaan kira-kira. Buat kami permintaan maaf itu nggak eksis ya, nggak ada, karena memang permintaan maaf yang lahir dari penyesalan dan rasa bersalah itu nggak pernah ada. Jadi apapun permintaan maaf yang ada di media itu kami nggak tahu, dan kami tidak selalu sepakat bahwa permintaan maaf itu tidak pernah ada. Dan lagi-lagi secara hukum permintaan maaf itu tidak pernah menggagalkan proses hukum gitu. Jadi itulah alasan kami tetap melanjutkan ini, karena memang dari awal. Jadi gini teman-teman, fase permintaan maaf itu buat kami sudah lewat itu. Harusnya sebelum ada kisruh ini, sebelum ada langkah-langkah ini, permintaan maaf harusnya terjadi gitu ya. Tapi itu tidak pernah terjadi, makanya kami memutuskan untuk lanjut proses hukum. Berarti secara nggak langsung kayak tutup pintu damai juga nggak sih sama Dhani? Nggak ada pintu yang ditutup, karena narasi damai itu nggak pernah ada gitu. Jadi memang ya saya melakukan apa yang menjadi keyakinan yang harus saya lakukan bersama tim kuasa hukum, bersama keluarga, bahwa nama keluarga kami sudah dihina, sudah dilecehkan gitu, dan ini menjadi showcase yang buruk buat generasi bahwa hal-hal yang berhubungan dengan etika ini pelan-pelan sudah mulai tergerus nih spiritnya gitu. Jadi dengan kasus ini kita percaya bahwa kehormatan itu adalah milik siapapun, sekalipun keluarga saya di kampung, orang kecil, sekalipun saya juga yang tidak sebesar siapapun gitu, beliau gitu, termasuk Ahmad Dhani gitu, tetap harus dihormati. Dan artinya teman-teman, saya memperjuangkan ini semata-mata bukan untuk diri saya sendiri, buat keluarga besar saya, dan untuk semua orang yang memiliki marga dan percaya bahwa marga itu menyangkut kehormatan keluarga. Yang pasti inisiasi itu tidak datang dari kami gitu. Inisiasi hukum sudah kami ambil, dan kami bertanggung jawab terhadap itu. Jadi idea gagasan kita harus datang dari orang-orang yang merasa bersalah, yang sudah melakukan kesalahan. Selama inisiasi itu tidak datang, ya berarti ya ini proses terus berjalan. Dan gimana ya, Ahmad Dhani kan bilang dia orang radikal, saya radikal. Ini kita nikmati proses keradikalan ini teman-teman, itu maksud saya. Jadi yang saya tagih adalah gentleman-nya itu, jantanannya itu.
termasuk nanti kalau dipanggil oleh pihak penyidik harus hadir, jangan nggak hadir, jangan dengan narasi apapun memilih untuk tidak hadir, pengecut itu. Jadi semua harus dihadapi dengan yaitu dengan jantan. Bang, sebenarnya tugasnya apa sekarang? Ditutup sama rakyat Brunei ini, ada materi selain sendiri, apa materi atau ada materi nggak? Silakan Pak Jajang. Begini, rekan-rekan semuanya. Yang jelas. Hari ini kami mengapresiasi rekan penyidik Polda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan yang berjalan dengan sangat lancar, dan kami juga hari ini menyampaikan bukti-bukti yang menurut kami menjadi dasar laporan kami. Nah, hari ini sudah diterima oleh penyidik di Harda. Ada 4 ya, ada bukti-bukti yang telah kami lampirkan. Nah, terkait dengan pertanyaan kawan-kawan, apa sih sebetulnya maunya si Bung Ryan? Maunya kita ini berjalan aja proses hukum sesuai dengan mekanisme yang harus ditempuh, gitu aja. Jadi nggak usah kami nggak pernah namanya menuntut bahwa ada material apa imaterial, nggak pernah kami ngomong itu. Pokoknya ini proses hukum dijalanin karena memang ini menyangkut harga diri. Marga Pono itu di Sabo itu, di NTT itu darah biru. Artinya itu ada Raja Pono yang kalau di sana betul-betul dihormati, dan itu di kampung itu sudah bergejolak orang di sana terhadap akibat yang dilakukan Mardani. Nah sekarang kenapa ini terus berlanjut? Pertanyaannya ya memang harus terus berlanjut, bahkan harus sampai selesai, nggak boleh berhenti, ya kan? Terlepas apakah ada perdamaian atau enggak, itu biar aja yang merasa bersalah kok, yang terlapor aja yang memikirkannya. Toh dia yang terlapor juga kan, kita kan maunya berlanjut aja nih ya. Jadi hadapi dengan gentleman seperti kata Bung Ryan, jangan ada alasan A sampai Z untuk tidak hadir. Kita buktikan kalau kita tidak bersalah, silakan dia buktikan kalau dia tidak bersalah. Kami sudah buktikan kalau kami menduga dia bersalah dengan bukti-bukti yang sudah kami serahkan kepada tim penyidik. Berarti